Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, NIM 202101040031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam konsep kurikulum. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar kurikulum akademik. Konsep dasar kurikulum model subjek akademik lebih mengutamakan isi. Isi kurikulum merupakan kumpulan dari berbagai bahan atau rencana pembelajaran. Tingkat pencapaian penguasaan materi yang diperoleh peserta didik merupakan ukuran utama dalam menilai tingkat keberhasilan belajarnya. Oleh sebab itu, penguasaan materi yang menjadi prioritas dalam model pembelajaran menggunakan metode ini. Ada 3 pendekatan dalam perkembangan kurikulum subjek akademis, yaitu yang pertama, melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan. Dalam hal ini, murid tidak hanya mengingat materi pelajaran, tetapi juga belajar bagaimana memperoleh materi pelajaran dan mengujinya berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kedua, studi yang bersifat integratif, yaitu belajar mengangkat dari satuan-satuan pelajaran yang batas antar pelajaran ditiadakan. Semua mata pelajaran didasarkan pada fenomena alam, masalah yang ada di sekitar, kemudian dikembangkan menjadi model kurikulum yang terintegrasi. Yang ketiga, materi yang diajarkan tetap menekankan menulis, membaca, dan memecahkan masalah-masalah matematis. Sedangkan pelajaran seperti ilmu alam, ilmu sosial, dan lain sebagainya dipelajari tanpa menghubungkan dengan masalah yang ada dalam kehidupan sekitar. Yang kedua yaitu konsep dasar kurikulum humanistik. Dalam konsep dasar kurikulum humanistik, peserta didik didorong untuk mampu melakukan usaha mencapai tujuan dengan penuh semangat bertahan, berjuang, meningkatkan, mengalami kemandirian, beraktualisasi diri, dan kurikulum humanistik menekankan kebahagiaan, estetika, kerohanian, kepedulian, dan empati. Pada intinya, kurikulum humanistik menitik beratkan pada pendidikan yang integratif antara aspek afektif, emosi, sikap, dan nilai dengan aspek kognitif, pengetahuan, dan kecakapan intelektual, atau menambahkan aspek emosional ke dalam kurikulum yang berorientasi pada subject matter, yaitu mata pelajaran. Yang ketiga yaitu konsep dasar kurikulum rekonstruksi sosial. Konsep dasar kurikulum rekonstruksi sosial lebih mengutamakan adanya unsur kerjasama dalam proses pembelajaran, baik kerjasama antara individu maupun kerjasama antar kelompok. Karena kurikulum ini dikembangkan oleh aliran interaksional, yang artinya dengan upaya kebersamaan dari berbagai pihak demi menumbuhkan adanya interaksi dan saling bekerja sama, yaitu tidak dengan mencakup interaksi antara guru dan siswa saja, melainkan orang dan lingkungan sekitar dengan berbagai bahan dan sumber belajar. Dalam kurikulum ini, para siswa dihadapkan pada tantangan, hambatan, masalah yang dihadapi masyarakat. Kemudian sebagai hasil pembelajarannya, siswa diharapkan dapat menciptakan dan mempersiapkan model kehidupan sosial yang dapat diaplikasikan dalam situasi yang akan datang. Kemudian yang keempat yaitu konsep dasar kurikulum teknologi. Konsep dasar kurikulum teknologi lebih menekankan terhadap efektivitas program, metode, dan materi dalam mencapai suatu tujuan dan keberhasilan. Aplikasi teknologi merupakan sebuah rencana penggunaan berbagai macam alat dan media, serta tahapan berbasis instruksi, sehingga teknologi dapat digunakan dalam pengembangan serta evaluasi materi kurikulum dan instruksional. Dalam proses pembelajaran kurikulum, pendekatan teknologi tentunya dalam menganalisis masalah besar, merencanakan, mengelola, melaksanakan, hingga menilai proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan sistem sehingga proses dan hasil pembelajaran dapat dievaluasi dan diukur dengan jelas dan terkontrol, dan diharapkan untuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memiliki daya tarik, sehingga dapat mengetahui perkembangan potensi yang dimiliki setiap siswa. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.